Inter Milan pernah memiliki talenta lokal terbaik seperti Marco Materazzi, Luigi Di Biagio, hingga Fabio Grosso yang menjadi tumpuan timnas Italia. Sayangnya era keemasan ini sempat menghilang pada periode 2010 dan 2014. Kini di bawah asuhan Luciano Spalletti, talenta pemain Inter Milan mulai kembali menunjukkan magisnya. Cetak Gol coba merangkum bangkitnya darah Italia di timnas Italia sebagai berikut. Era keemasan. Inter Milan pernah memiliki talenta lokal berkualitas seperti Luigi Di Biagio dan Cristiano Zanetti. Kedua pemain tersebut sudah menjadi kebanggaan nerazzurri di skuad timnas Italia. Di Biagio dikenal sebagai gelandang tengah bertenaga dengan kualitas mumpuni. Dirinya resmi hengkang ke Inter Milan dari AS Roma pada awal musim 1999-2000. Pria kelahiran Roma itu mencatatkan 163 penampilan dan mencetak 18 gol untuk Inter Milan. Bersama timnas Italia, dirinya mengemas 31 caps dengan mencatatkan 2 gol. Sementara Zanetti punya kiprah yang cukup apik bersama Inter Milan dan timnas Italia. Pria kelahiran Carrara ini juga membantu nerazzurri menembus semifinal Liga Champions di musim 2002-2003. Di tahun tersebut Zanetti mampu mengemas 17 penampilan untuk skuad senior Gliazzurri. Dirinya ikut membela timnas Italia di gelaran Piala Dunia 2002 serta Euro 2004. Berikutnya ada Marco Materazzi yang menjadi salah satu pilar utama timnas Italia. Pemain berjuluk Matrix ini mencetak gol ke gawang Prancis di laga final Piala Dunia 2006. Dirinya juga memprovokasi Zinedine Zidane hingga membuat bintang Prancis ini diberi kartu merah. Gliazzurri keluar sebagai juara di akhir laga usai memenangi tendangan adu penalti. Materazzi bilang kiprahnya bersama timnas Italia turut menyelamatkan karirnya di Inter Milan. Manajemen nerazzurri batal melepas sang pemain ke Villarreal di awal musim 2006-2007. Kemudian ada Fabio Grosso yang menjadi pahlawan timnas Italia di final Piala Dunia 2006. Dirinya memastikan Gliazzurri merengkuh trofi Piala Dunia keempat dalam sejarah. Grosso sempat heran ditunjuk oleh Marcello Lippi sebagai penendang kelima. Namun mantan pemain Inter Milan ini sukses mengeksekusi penalti dengan ciamik. Pemain kelahiran Roma ini berterima kasih pada Lippi yang memberinya kepercayaan penuh. Dirinya masih nggak percaya menjadi penentu gelar juara Piala Dunia Gliazzurri. Grosso sukses mencatat karir internasional yang gemilang bersama Gliazzurri. Dirinya mengemas 48 penampilan, termasuk tampil di Piala Dunia 2006 serta Euro 2008. Alami periode menurun. Kiprah pemain Inter Milan di timnas Italia sempat menurun setelah juara Piala Dunia 2006. Nerazzurri nampak kesulitan mengirim talenta lokal terbaik untuk membela Gliazzurri. Di Euro 2008, hanya Marco Materazzi yang mewakili Inter Milan di skuad timnas Italia. AS Roma bahkan mengirim 4 pemain untuk membela Gliazzurri di ajang tersebut. Kiprah pemain Inter Milan di timnas Italia semakin tenggelam pada gelaran Piala Dunia 2010. Pelatih mereka saat itu yakni Marcello Lippi nggak memanggil sama sekali pemain nerazzurri. Padahal Inter Milan baru saja merengkuh treble winners bersama Jose Mourinho di akhir musim. Skuad La Bene Amata merajai Serie A, Coppa Italia, serta Liga Champions. Gliazzurri didominasi pemain Juventus yang menyumbang 5 pemain. Bianconeri mengirim Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro, Giorgio Chiellini, Mauro Camoranesi, hingga Vincenzo La Quinta. AC Milan juga mengirim Gianluca Zambrotta, Gennaro Gattuso, dan Andrea Pirlo ke timnas Italia. Lippi bahkan gak memanggil Mario Balotelli yang bermain untuk nerazzurri. Padahal sang pemain digadang sebagai striker muda potensial di tanah Italia. Lippi mengungkap kalau Balotelli belum cukup pengalaman untuk dipanggil ke skuad senior. Sosok Thiago Motta juga nggak dibawa Marcello Lippi ke Afrika Selatan. Padahal sang pemain bermain apik untuk Inter Milan di musim 2009-2010. Pria berjuluk Mr. Clean ini mengantar nerazzurri ke final Liga Champions. Motta dinilai nggak layak membela timnas Italia karena punya darah Brazil.
Ignazio La Russa selaku Menteri Pertahanan Italia mengecam keras pemain keturunan di skuad Gli Azzurri. Inter Milan kembali gagal menyumbang pemain di gelaran Piala Dunia 2014. Nerazzurri saat itu mengalami krisis talenta lokal kualitas jempolan. Andrea Ranocchia dan Danilo D'Ambrosio gagal menarik perhatian Cesare Prandelli. Pelatih Italia tersebut lebih memilih memakai para pemain lokal dari Juventus dan AC Milan. Si Nyonya tua kembali mendominasi skuad timnas Italia dengan mengirim 5 pemain. Sementara Rossoneri konsisten menyumbangkan 3 pemain untuk Gli Azzurri. Mulai bangkit di era Roberto Mancini. Kebangkitan darah Italia mulai terlihat saat era kepelatihan Roberto Mancini. Sejak menukangi timnas Italia di tahun 2018, Mancini memang kerap memanggil beberapa pemain Inter Milan, mulai dari Alessandro Bastoni, Francesco Acerbi, Federico Di Marco, Nicolo Barella, sampai Stefano Sensi. Saat itu Roberto Mancini memberikan pujian khusus kepada Inter Milan. Dia mengatakan Nerazzurri merupakan klub percontohan Serie A yang harus diikuti beberapa tim di Italia. Mancini menilai Inter Milan adalah sebuah klub yang hebat pada tahun 2021. Dengan komposisi skuad yang mentereng, Nerazzurri sukses merengkuh gelar Scudetto. Sayangnya hanya ada 2 pemain Inter Milan yang bertahan sampai perhelatan Piala Euro 2020. Saat itu Mancini mempertahankan Nicolo Barella dan Alessandro Bastoni di dalam skuadnya. Keduanya berhasil tampil memukau dan kerap menarik perhatian para penggemar. Barella bahkan menjadi salah satu pemain kunci Gli Azzurri. Dirinya tercatat mampu melesakkan 1 gol dan 2 assist di laga kontra Austria dan Swiss. Berkat penampilan apiknya itu, timnas Italia sukses merengkuh gelar juara Piala Euro 2020. Barella mengucapkan terima kasih kepada Mancini yang sudah memberikannya kesempatan. Perlakuan Mancini terhadap para pemain Inter Milan sangat berbeda dengan sang rival AC Milan. Saat itu Mancini bahkan gak memanggil satupun pemain Rossoneri. Kebiasaan ini terus dilakukannya setelah Italia berhasil menjuarai Piala Euro 2020. Salah satunya terjadi di perhelatan Liga Negara pada jeda internasional bulan Maret kemarin. Dalam pengumuman skuad resminya, hanya 1 pemain AC Milan yang dipanggil Mancini. Dirinya bahkan dikritik karena memanggil Alessandro Florenzi yang kerap menderita cedera. Kritikan itu kembali datang pada ajang kualifikasi Piala Euro 2024. Saat itu Mancini memanggil banyak pemain muda kurang pengalaman di perhelatan tersebut. Hal itu membuat performa timnas Italia merosot dalam beberapa pertandingan. Akibatnya Mancini pun mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih Gli Azzurri. Kembali mendominasi di era Luciano Spalletti. Tak berselang lama, Federasi Sepak Bola Italia atau FIGC menunjuk Luciano Spalletti sebagai pelatih terbarunya. Di bawah tangan dinginnya, pemain Inter Milan kembali mulai mendominasi. Hal itu nggak terlepas dari keberhasilan Nerazzurri yang berhasil menembus partai final Liga Champions. Spalletti memanggil 5 pemain Inter Milan sekaligus ke skuad Italia. Mulai dari Davide Fratesi, Nicolo Barella, Alessandro Bastoni, Federico Di Marco, Francesco Acerbi, dan Matteo Darmian. Ini membuat Inter jadi klub dengan penyumbang pemain terbanyak. Disusul AS Roma dan Napoli yang masing-masing menyumbangkan 4 pemain. Sayangnya Spalletti kembali nggak memasukkan satupun pemain AC Milan di dalam skuadnya. Nicolo Barella menyindir keputusan Spalletti yang nggak memanggil pemain AC Milan. Hanya saja dirinya seakan meremehkan kemampuan pemain Italia di AC Milan. Dengan nada bercanda, Barella menyebut skuad Italia jauh lebih tenang tanpa hadirnya pemain Rossoneri. Gak cuma memanggil, Spalletti juga menjadikan pemain Inter Milan sebagai andalan. Sebut saja Federico Di Marco dan Alessandro Bastoni yang kerap jadi starter di jantung pertahanan. Sedangkan Matteo Darmian sering bergantian dengan Di Lorenzo di sisi kanan pertahanan. Hadirnya para pemain Inter Milan langsung memberikan dampak besar. Terbukti Gli Azzurri hanya menelan 1 kekalahan dalam 4 pertandingan terakhir. Itulah ulasan bangkitnya darah Italia di Inter Milan. Bagaimana pendapatmu? Apakah dominasi pemain Inter Milan bisa kembali membawa Italia merengkuh gelar juara? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.